Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adib Rubiat di channel Ruang Dosen. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak hasil presentasi makalah kelompok 10 dan 11 materi berkaitan tentang pendidikan luar sekolah. Mari kita simak dalam video tayangan berikut ini. Jangan lupa tekan tombol tanda lonceng, subscribe, komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pendidikan di luar sekolah yang diampu oleh dosen Pak Adib Rubiat. Baiklah, kami dan kawan-kawan ingin sedikit mempresentasikan makalah yang bertema teori psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan ekonomi yang melandasi pendidikan di luar sekolah. Sebelumnya saya sebagai moderator di sini, perkenalkan nama saya Inayah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pandangan saya apa sih pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah yaitu pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di jalur pendidikan formal. Manfaatnya apa? Adapun manfaatnya sebagai berikut, yaitu membuka wawasan dan cara memandang kehidupan, memaparkan anak pada ilmu pengetahuan baru melalui pendidikan di luar sekolah, melatih mereka meluaskan cara pandang terhadap permasalahan hidup, misalnya tentang toleransi yang tak sederhana soal-soal di buku pendidikan moral. Itu pengetahuan dari saya sebagai moderator. Adapun untuk pemateri yang lebih jelasnya yang udah kami siapkan melalui makalah akan dijelaskan oleh teman-teman tim kami. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saudara Tafsir. Baiklah, untuk pemateri pertama saya silahkan untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah membuka presentasi pada kali ini. Langsung saja ke pembahasan. Kami dari kelompok 6 ingin sedikit membahas dari makalah teori psikologi, sosiologi, komunikasi, dan ekonomi yang melandasi lahirnya pendidikan luar sekolah. Di tahun 1960-an telah terjadi kepincangan dalam dunia pendidikan di berbagai negara, khususnya di negara berkembang dan negara maju. Kepincangan tersebut dikarenakan oleh enrollment siswa dalam dunia pendidikan yang meningkat hampir 2 kali lipat, anggaran belanja pendidikan yang membengkak, dan juga pendidikan itu dijadikan industri lokal, dijadikan untuk memperkaya ya. Di sini pada bulan Oktober 1967 sejumlah pakar pendidikan dan juga pakar ekonomi berkumpul dari berbagai negara itu berkumpul untuk membahas tentang krisis pendidikan dunia, yang dimana perkumpulan atau konferensi ini dilaksanakan di Williamsburg, Virginia, USA, Amerika Serikat. Dalam makalah Philip Huckums ini dikatakan ada 3 kata yang saling berhubungan yang merupakan inti daripada krisis pendidikan dunia pada saat itu, antara lain perubahan, adaptasi, dan juga disparitas atau kesenjangan. Yang dimana dalam hal kesenjangan ini yang dihadapi diantaranya mengenai materi kurikulum yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman,
dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan belajar para peserta didik atau siswa. Jadi kesenjangan di sini yaitu menyangkut kurikulum yang tidak lagi sejalan dengan kemauan atau dengan perkembangan teknologi pada saat itu. Yang dibutuhkan pada siswa itu misalkan A, tapi yang ditawarkan oleh kurikulum yaitu B, jadi tidak sejalan. Selain itu, kesenjangan lainnya adalah mengenai ketidakserasian antara pendidikan dengan dunia kerja. Ketidakmerataan kesempatan pendidikan bagi berbagai segmen dalam masyarakat, dan kesenjangan antara biaya pendidikan yang diperlukan dengan ketersediaan dana pemerintah untuk investasi dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya yaitu mungkin yang bisa bersekolah, yang bisa mengenyam pendidikan yaitu orang-orang yang setidaknya mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah. Yang dibahas antara lain itu. Lalu krisis semacam ini tidak dapat dihadapi dan diatasi oleh segelintir kalangan pendidikan, mengingat merupakan krisis yang menyangkut ranah ekonomi juga di dalamnya. Jadi di dalam perkumpulan itu sudah menyangkut keduanya, antara pakar ekonomi dan juga pakar pendidikan. Nah, di sini langsung ke wawasan yang lebih umum tentang pendidikan yang diterima luas di dunia internasional itu pada 1970-an, menyamakan arti pendidikan secara luas dengan belajar di mana saja, bagaimana, dan pada individu usia berapapun belajar itu terjadi, serta pendidikan itu merupakan proses sepanjang hayat, mulai sejak baru lahir sampai usia tua menjelang kematian seseorang. Dalam kerangka itu, Combs mengajukan konsep formal, non-formal, dan juga informal education. Pada waktu yang hampir bersamaan, Edgar Faure sebagai Ketua Komisi International Commission on Lifelong Education for Today and Tomorrow, yang di dalamnya dimunculkan konsep learning to be and the learning society. Demikian pula muncul konsep formal, non-formal, dan informal education sebagaimana sebelumnya telah dipopulerkan oleh Combs. Jadi pada awal tahun 1970-an itu muncul jadi menyamaratakan pendidikan, yaitu pendidikan informal, non-formal, dan formal. Pada dasarnya itu pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan ruang dan waktu, bisa di mana saja, usia berapa saja, dan kapan saja, yang dimana harusnya dalam perkumpulan itu membahas ilmu, ya, seperti yaitu tadi yang dikatakan oleh itu, tidak belajar itu tidak menyangkut ruang dan waktu dari lahir sampai menjelang kematian seseorang. Mungkin cukup ini saja, dan selanjutnya akan dibahas oleh materi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kedua dibacakan oleh Saudara Muhammad Miftah Muhyiddin. Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aceh di materi yang pertama. Nah, berlanjut untuk materi selanjutnya, yaitu adalah teori dan praktisi pendidikan non formal. Nah, definisi dari pendidikan non formal ditinjau dari sudut pandang pendidikan yang sistematik dan holistik, yang diawali dengan pengertian pendidikan. Nah, pengertian pendidikan itu sendiri adalah penjumlahan dari semua pengalaman yang melalui pengalaman itu seseorang atau kelompok orang tiba dengan perantara antara seseorang dan lingkungannya.
sehingga menimbulkan perubahan dalam lingkungan belajar dan menghasilkan pengetahuan dalam bentuk kognisi, kompetensi, nilai-nilai sikap, apresiasi, dan perasaannya. Pendidikan mencakup pemilihan, penentuan misi, eksploitasi, peran-peran, dan pola tindakan, hingga perkembangan awal pendidikan menjadi fungsi dan sistem dari suatu sekolah. Nah, dari sistem yang ada di sekolah itu ada 3 subsistem yang dijadikan sistem dalam sekolah. Yang pertama, organisasi, kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga kurikulum. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah organisasi. Organisasi memiliki misi kerangka kerja yang mapan, yang di dalamnya tujuan-tujuan dikembangkan dan dirumuskan, dan bersponsor kelembagaan yang diambil prakasa mendukung dan mengatur kegiatan yang di dalamnya kelembagaan operasional dibentuk dan dikelola. Yang kedua yaitu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu memiliki 2 poin. Yang pertama, mentor. Personil baik dan terlatih secara khusus dan memiliki sertifikat atau tidak mengajar, membimbing, menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Dan poin yang kedua yaitu adalah peserta didik. Peserta didik atau partisipan yang akan dikembangkan kognisi, kompetensi, sikap-sikap, dan nilai-nilainya. Nah, yang ketiga yaitu adalah kurikulum. Yang ketiga yaitu adalah kurikulum. Kurikulum juga memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu adalah isi. Isi atau batang tubuh pengetahuan yang diinginkan oleh peserta didik untuk mempelajarinya. Nah, poin yang kedua yaitu adalah terdia. Terdia adalah bahan-bahan, perlengkapan-perlengkapan, alat-alat, dan proses belajar bagi peserta didik. Nah, mungkin segitu saja materi dari saya. Pemateri ketiga akan dibacakan oleh Mbak Intan Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Purnamasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri. Dari segi praktek, pendidikan luar sekolah, non-formal, informal adalah perbuatan pendidikan yang melibatkan 3 komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan. Komponen-komponen tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik pendidikan formal. Dalam perbedaan tersebut termasuk waktu dan tempat pembelajaran. Pendidikan dalam hal ini, yaitu pendidikan luar sekolah, dipandang dari sudut keilmuan tertentu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Kelima ilmu tersebut kemudian dijadikan teori-teori yang melandasi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, teori sosiologi memandang pendidikan dari aspek sosial, yaitu mengartikan pendidikan sebagai suatu usaha pewarisan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, teori antropologi memandang pendidikan adalah enkulturasi, yaitu proses pemindahan budaya dari generasi ke generasi. Yang ketiga, teori psikologi memandang pendidikan dari aspek tingkah laku individu, yaitu mengartikan pendidikan sebagai perkembangan kapasitas individu secara optimal. Yang keempat, teori ekonomi memandang pendidikan sebagai suatu usaha penanaman modal insani yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Yang kelima, teori politik
Melihat pendidikan adalah proses menjadi warga negara yang diharapkan sebagai usaha pembinaan kader bangsa yang tangguh. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemateri-pemateri sudah menyampaikan sedikit demi sedikit apa yang telah disampaikan oleh pemateri melalui makalah. Kami dari kelompok 6 ingin mengundurkan diri, terutama saya sebagai moderator. Alhamdulillah kepada pemateri, mungkin presentasi dari awal sampai akhir tidak ada halangan apapun. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.